Mah, kenapa sih kita harus puasa? Allah itu suka ya melihat manusia itu kelaparan. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa ibadah itu tidak harus vertikal. Kita juga harus beribadah horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus, gimana nih puasa di minggu-minggu yang sudah mendekati minggu kedua ya, atau mungkin kita masuk ke 10 hari yang kedua. Semoga ibadahnya tetap lancar, kemudian sholat tarawihnya juga tidak semakin menurun gitu ya. Karena biasanya kalau sudah bertambah hari, mungkin di masjid-masjid sudah mengalami kemajuan saf gitu ya. Semoga bukan kita salah satunya yang mengurangi saf-saf yang ada di belakang gitu ya. Dan semoga tetap dalam kesehatan, dalam kondisi yang baik. Semoga ibadahnya juga berjalan lancar. Masih di Maliki Podcast, kali ini bersama saya Farida, dan saya sudah kehadiran salah seorang narasumber. Tentu saja beliau adalah dosen dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini dari program studi pendidikan agama Islam ada Ibu Dr. Laili Nur Arifah MPDI. Sebelumnya saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah, Bu Farida dosen favorit anak Waduh. PAI. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Terima kasih. Kalau anak PAI kemarin yang lainnya bilangnya Bu Laili yang favorit. Gitu. Berarti kita berdua favorit gitu ya. Oke, sesama dosen PAI, kali ini kita akan ngobrol tentang Ramadan dan ibadah horizontal gitu ya Bu ya. Nah, kalau PAI pasti teman-teman mahasiswa PAI juga selain PAI pun sepertinya butuh mendapatkan siraman rohani tentang khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Ramadan dan ibadah horizontal, Bu. Oke, terima kasih Bu Farida. Jadi sebenarnya kalau kita bicara puasa, itu kan kita mengaitkannya selalu bahwa kita menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak ibadah begitu. Padahal sebenarnya karena Islam itu rahmatan lil alamin, maka ya ibadah itu bentuknya tidak harus vertikal. Tidak harus bagaimana kita dengan Allah yang Maha, ya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga bagaimana antara kita berhubungan baik dengan sesama makhluk. Saya ingat anak saya waktu pertama kali puasa itu tanya begini, "Mah, kenapa sih kita harus puasa? Allah itu suka ya melihat manusia itu kelaparan." Nah, saya teringat dulu waktu kecil saya juga gitu. Saya tanya ke orang tua saya, "Kenapa sih Bu kita itu harus puasa?" Ya biar ini kita merasakan bahwa orang miskin itu tidak bisa makan begini-begini. Terus apa gunanya gitu? Saya dulu begitu. Nah, dibalas oleh Allah ya, ternyata anak saya begitu juga nanyanya. Akhirnya saya jawab juga dengan lebih bahasa yang lebih anak-anak lah. Gini loh, jadi Allah itu menginginkan kita itu punya rasa empati kepada anak-anak, kepada orang yang kemudian tidak mampu untuk membeli sesuatu. Kita itu mencoba untuk berempati. Tapi jawabannya dibawa Bu. Jadi terus buat apa gunanya? Terus apa? Terus apa? Terus apa? Ini nggak selesai-selesai gitu. Nah, tapi saya amati anak saya ini terus ini lebih punya rasa empati, lebih punya rasa bahwa oh makanan ini kalau nggak dihabiskan itu sayang. Tadi lo aku kelaparan, sekarang ada makanan tak makan. Oke. Padahal sebelumnya itu dia sangat pitikikil ya, sangat kalau nggak makan ini nggak mau, kalau nggak ini nggak mau. Sekarang lebih ya nggak apa-apa sih mah, terserah Uma mau masak apa gitu. Jadi saya pikir ini sesuai dengan dimensi puasa, bahwa puasa itu mengajarkan kita untuk bersikap egaliter, untuk merasakan apa yang kemudian dirasakan oleh orang lain gitu. Ibaratnya kayak misalnya kalau saya amati di jalan, itu saya amati kalau ada polisi cepek di perempatan itu yang hampir selalu ngasih itu pasti kalau nggak supir truk, supir pickup atau bus atau sejenis itulah gitu. Sedangkan mobil pribadi itu ya kadang ngasih, kadang enggak gitu. Pernah suatu ketika saya nanya ke supir truk yang nganter pasir ke tempat saya, "Pak, kenapa ya kalau Bapak itu ngelewati polisi cepek, kemudian itu kok selalu ngasih uang? Padahal kan sebenarnya itu jalannya lurus-lurus aja Pak, nggak usah ngasih juga nggak apa-apa." Nuning, saya itu kan besar di jalan, saya tahu rasanya panas, betul. Saya tahu rasanya kalau kemudian ada yang ngasih itu senangnya kayak apa. Jadi ya karena saya tahu rasanya,
Akhirnya saya ingin berbagi, meskipun saya cuma punya 500 atau 1000 unit, saya ada rezeki ya 10.000 gitu. Saya kaget, Bapak ngasih 10.000 ke Polisi Cepek? Iya kalau lagi banyak rezeki Bu, kalau enggak ya enggak. Dalam hati saya enggak pernah ngasih 10.000 ke Polisi Cepek. Nah ini saya mikir juga, oh iya memang kita itu akan lebih peka kalau kita pernah merasakan itu. Sama kayak misalnya, karena dulu saya pernah merasakan harus menunggu dosen berhari-hari, berminggu-minggu, sehingga kemudian kalau ada mahasiswa yang kayak gitu ke saya lebih punya empati. Oh ya udah gini aja, oh begini gitu, karena pernah merasakan. Nah anak saya kayaknya juga begitu. Jadi karena dia merasakan lapar, merasakan lemas, merasakan gimana, akhirnya dia kadang kalau dibelikan apapun itu nggak pernah yang kenapa ini, kenapa nggak itu gitu. Kalau ada makanan yang sudah ada di meja, kalaupun dia misalnya sekarang itu nggak terlalu suka, dia bilangnya, Ma, aku makan ini tapi sedikit ya, boleh nggak aku nanti minta ini gitu. Nah ini saya pikir adalah dimensi horizontal yang memang ada di puasa, dan ini juga sebenarnya ada di ibadah-ibadah lain ya, saya pikir begitu. Tentu kita senang ya bahwa kalau kita lihat bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan segala hal baik yang ada di situ. Disebutkan bahwa syahrul Ramadan unzila fihil Quran, turun Al-Quran di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka dan sebagainya. Tapi yang paling memotivasi kita tentu bahwa bulan Ramadan itu kita diberikan pahala yang berlipat-lipat. Kita sholatnya satu kali, pahalanya berkali-kali begitu. Sehingga saya lihat itu baik bagi lingkungan religius kita. Di masjid yang sholat subuhnya biasanya 5 orang, 6 orang, sekarang sudah alhamdulillah banyak. Nambah ya. Kalau bulan puasa, nggak tahu kalau setelah puasa ya Bu ya, balik lagi atau gimana. Atau misalnya yang dulunya itu baca Quran hanya sehalaman, sekarang semuanya berusaha untuk menghatamkan, entah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah artinya kesadaran untuk beribadah vertikal itu sudah tinggi banget gitu. Cuma kadang-kadang kita lupa bahwa ibadah itu tidak harus vertikal. Kita juga harus beribadah horizontal. Misal baru aja tadi itu saya tanya ke Mbak yang biasanya belanja, kamu kalau belanja di mas-mas itu kok bisa cepat, kok nggak antri? Padahal aku kalau belanja lo antri banget. Gini caranya, jadi saya tuh nggak ikut antrian, saya langsung datang ke dekatnya kasir, langsung saya kasih barangnya, langsung ditotal, selesai gitu. Nah itu kan kelihatannya sepele ya, kelihatannya sepele banget. Tapi sebenarnya ketika kita mendesel antrian, itu berarti ada berapa orang itu yang kemudian sakit hati pada kita. Betul. Padahal kita harus tahu bahwa itaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Jadi kalau hal kecil kita desel antrian dan dia reikin desel-desel, lalu kemudian meninggalkan luka dan kemudian awas yo lain kali, atau dia sempat ngertek gimana gitu. Nah itu kan akhirnya ke kita juga, padahal kita nunggu lo paling berapa menit sih. Nah itu hal-hal kecil aja sebenarnya begitu. Luar biasa Mbak. Baik Bu, gitu ya, benar-benar sekali. Jadi tadi yang dikatakan oleh Bu Laili bahwa sebenarnya masuk di pintunya bulan Ramadan itu kesiapan seseorang untuk ibadah vertikal itu sudah sangat, bisa dibilang sangat siap ya. Bahkan mungkin pas sebelum adzan Isya ini Bu kan hari pertama kan belum puasa ya, maksudnya malamnya ketika mau taraweh itu. Jadi adzan Isya dia udah berangkat duluan nih gitu kan, paling depan gitu. Setelah menonton sidang isbat gitu, sepertinya biasanya seperti itu. Tapi setelah itu sudah adzan, mendekati iqomah baru berangkat gitu ya. Artinya memang di awal-awal biasanya kita kesiapannya ibadah vertikal itu juga sangat tinggi gitu. Cuman yang kadang yang kita sepelekan adalah ibadah horizontal gitu ya Bu ya. Nah, cuma di sini banyak fenomena-fenomena Bu kayak gini. Artinya ini hanya pikiran ya kita ya, atau kadang kita mendengar celotehan lah dari masyarakat gitu ya, dari lingkungan kita, kayak misalnya justru kadang dimanfaatkan oleh beberapa orang, oknum gitu ya Bu, untuk mengambil belas kasihan gitu ya. Nah memang kita diupayakan, kita sebagai manusia dihimbau untuk kalau bisa ya ditingkatkan berbaginya, perhatiannya kepada
lingkungan sekitar. Tetapi justru memang ada oknum juga yang memanfaatkan momen ini nih. Ini pasti banyak orang yang ngasih-ngasih nih gitu. Nah, kalau dari sudut pandangnya seorang Bu Laili gimana? Oke, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Saya ingat Gus Bah itu bilang begini, ibadah yang paling baik itu adalah sedekah. Karena sedekah itu 2 pahala. Kalau kita ikhlas kita dapat pahala. Meskipun kita nggak ikhlas tapi orang yang menerima senang, ya kita dapat pahala juga gitu. Jadi kalau kita berhubungan dengan sedekah, maka ya tadi tuh kita nggak usah peduli misalnya itu beneran atau tidak, ya kita niati aja sedekah. Kalau kemudian kita merasa bahwa itu penipuan deh, itu bohong deh, aku mending sedekah ke tempat lain aja. Jadi kita bisa punya opsi-opsi untuk memberikan sedekah. Saya ingat ini teman saya memang kaya banget ya. Jadi dia itu pernah didatangi, waktu saya di situ pernah didatangi orang, dia itu mau hutang 10 juta. Orangnya itu tidak akrab lah, orang-orang ketemu sekali 2 kali. Tapi sama dia dikasih. Terus saya tanya, kamu nggak yakin uang itu akan dikembalikan? Kamu yakin? Pengalaman saya kalau kayak gini ini nggak mungkin balik loh gitu. Terus jawabannya, ya berarti dia butuh Bu, nggak apa-apa, wes dikembalikan atau nggak dikembalikan. Nah, nggak dikembalikan tak niati zakat gitu aja. Masya Allah. Jadi dia ikhlas. Terus gini juga, kadang kita merasa ibadah horizontal itu harus sesuatu yang sifatnya berbagi, memberikan sedekah, memberikan infak atau menolong orang. Padahal tidak harus begitu. Contoh misalnya tadi Bu Farida menyebut ketika hari pertama kita rajin banget datang ke masjid, tapi kemudian sandal kita karena hujan itu kita nginjek sandal lain. Nah itu akhirnya ketika orang itu pulang dari taraweh, kemudian merasa salahnya, kok sandalku diinjek sih? Nah kita udah melupakan nih ibadah itunya. Jadi ibadah horizontalnya itu tidak harus sesuatu yang skala besar menghabiskan uang atau menghabiskan tenaga. Sebenarnya tidak harus begitu. Kita ibu-ibu itu justru punya banyak kesempatan untuk beribadah horizontal. Saya lihat wajah-wajah ibu-ibu itu kan semuanya sekarang ini ya ada mata panda ya? Mata panda. Kalau nggak gitu wajahnya kusem gitu kan. Karena mereka harus bangun pagi dan tidur paling akhir. Kadang nggak mungkin kalau suami masih ada sempat mau tidurnya dulu ya sebelum berangkat ke kantor. Betul. Kita udah nyiapin apa yang mau disiapin buat anak gitu ya buat sekolah. Zaman 1 kan, aku 4. Iya betul. Jadi ibu-ibu itu saya lihat wajahnya kan gitu ya kusem gitu, dan obrolannya jam 3 itu bukan lagi tentang apa gitu, tapi nanti masak apa ya gitu. Betul sekali. Padahal tiap hari kan sebenarnya yang ngasih makan keluarga ya Bu, tapi tidak pernah sepusing kalau bulan puasa. Karena memang di lubuk hati kita itu mungkin kalau Ramadan kita ingin memberikan sesuatu yang lebih baik dibanding itu, dan itu juga sudah merupakan ibadah horizontal misalnya. Atau misalnya kita itu sedang posisi haid nih, nggak sholat, tapi kita tetap bangun karena nyiapin suami gitu. Oke, ini mungkin kontroversi, ada yang ya harusnya suami nyiapin sendiri dan sebagainya. Tapi kan kalau kita niati ibadah, saya yakin seluruh suami itu akan lebih suka kalau disiapkan. Ya mungkin tidak seluruh ya, sebagian besar ditemani atau disiapkan. Dan anak-anak juga saya yakin dia akan lebih suka kalau disiapkan makanannya oleh ibunya. Dan itu mumpung kita bulan Ramadan, ya kita niatkan saja begitu. Kita niatkan bahwa kita bangun pagi untuk mencari pahala, daripada misalnya saya deres Quran capek-capek, yaitu pahala yang lebih mudah. Misalnya anak-anak mau taraweh nih, kemudian kita siapkan sarungnya, kita siapkan sajadahnya. Meskipun sebenarnya mereka bisa ambil sendiri, tapi kita niati saja kita menyiapkan, misalnya begitu. Dan banyak hal lain. Saya ingat kisah sahabat Abu bin Hisham. Beliau itu adalah orang yang sangat rajin banget sholat tahajudnya, nggak pernah putus. Sholat duha, sholat tahajud, pokoknya ibadahnya nggak pernah putus. Suatu ketika dia bangun dari tidur mau sholat tahajud. Zaman dulu kan kalau mau ambil wudhu itu nggak bisa di kamar mandi kayak sekarang ya Bu ya, harus keluar cari mata air dan sebagainya. Nah di tempat mata air itu dia melihat sebuah sosok. Kemudian karena kaget, takut, ditanya, siapa kamu? Sosok itu menjawab, aku adalah malaikat. Dilihatnya malaikat itu membawa buku tebel gitu. Oh wahai malaikat, itu buku apa ya? Gitu. Oh ini buku dari orang-orang yang beramal baik. Wahai malaikat, adakah namaku di situ? Dilihatlah sama malaikat. Oh mohon maaf, tidak ada. Tidak mungkin, aku itu rajin banget gitu bahasanya ya. Tolong dong lihatkan lagi. Nah dilihatkan lagi. Saya tahu, kata malaikat.
Saya tahu kamu itu orang yang rajin, tidak pernah putus dalam mengerjakan sholat tahajud. Yang lain tidur, kamu sholat. Tapi dalam buku ini, itu adalah buku-buku orang yang tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga memperhatikan orang sekitarnya. Kamu pernah kan ketika mau sholat tahajud, itu istrimu sakit, tapi nggak kamu reken gitu bahasa Jawanya ya. Pernah kan ketika kamu mau berangkat ke masjid, tetanggamu itu minta tolong, tapi kamu nggak menghiraukan. Nah, itu yang menyebabkan namamu tidak tertulis di sini. Nah, setelah itu si sahabat Abu bin Hisham itu kemudian tersungkur dan menangis jadi-jadinya. Ya Allah, berarti aku selama ini ibadahku masih kurang, ada yang bolong begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari konsep Islam, dalam rukun Islam saja itu kan ada zakat ya Bu ya, yang itu murni ibadah horizontal. Jadi itu bagaimana kita menyalurkan harta yang sebenarnya punya kita, tapi juga sebenarnya juga pilih orang lain. Jadi memang konsep ibadah horizontal itu sudah harus sangat kita perhatikan. Nabi pun kalau misalnya tasyakuran dan dia bagi-bagi makanan, tidak pernah membandingkan apakah yang saya kasih ini Islam beribadah atau tidak. Yahudi pun dikasih. Nah, berarti ibadah horizontal itu sangat global. Kita tidak peduli orang itu menipu kita atau tidak, dia agamanya apa. Jadi sifatnya sangat universal. Oke, luar biasa. Banyak sekali informasi atau juga ini ya, kajian yang diberikan oleh Bu Laili. Jadi apalagi terutama untuk kita gitu ya, anak muda nih, buat mahasiswa. Jadi untuk kita mungkin sebagai pengingat bahwa ternyata Allah itu tidak hanya melihat ibadah kita kepada Allah saja. Misalnya menghabiskan waktu untuk hanya di masjid saja gitu ya, berlama-lama berzikir, tetapi kemudian abai dengan orang sekitar. Atau mungkin juga tadi salah satunya ibadahnya kenceng tapi sering nyerobot antrian orang. Nah itu kayaknya perlu menjadi catatan ya Bu ya. Itu kayaknya perlu yang namanya melatih hubungan horizontal juga, ibadah horizontal. Nah, kalau ini Bu, nah ini kan yang menjadi catatan kita adalah biasanya sebelum Ramadan dan setelah Ramadan itu memang menjadi cobaan lagi ya buat kita ya Bu ya. Kayak misalnya mempertahankan apa yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, di afternya itu agak susah juga gitu ya. Kalau dari mungkin ada tips dari Bu Laili ya untuk kalaupun misalnya di bulan Ramadan ini kita sudah mulai memupuk ibadah horizontal itu, supaya bisa berkelanjutan seperti apa Bu? Oke, memang kalau kita ngomongin iman tuh yazid wa yanqus ya Bu ya, dia pasti akan naik turun. Dan itu wajar, itu manusiawi. Tidak mungkin manusia itu kenceng terus. Ada malesnya itu pasti. Kalau ditanya tipsnya apa, karena tips itu sifatnya seni ya Bu ya. Jadi antara saya dan Bu Farida misalnya tentu akan berbeda. Saya sendiri juga menyadari bahwa saya tentu akan lebih rajin ketika Ramadan dibandingkan ketika non Ramadan, entah itu vertikal atau horizontal sama aja. Saya kalau non Ramadan ya malas juga masak begitu kan, tapi kalau Ramadan ya sahur itu harus nyiapkan begitu kan. Jadi kalau tipsnya sih sebenarnya itu tergantung dari kita itu melakukan itu karena terpaksa atau karena itu memang kita passion di situ, atau kita memang melakukan itu karena melihat orang lain senang. Misalnya kalau saya menyiapkan makan anak-anak dan kemudian anak-anak itu bilang, oh nasi gorengnya Uma enak banget, itu langsung nyes gitu kan Bu. Akhirnya saya pengen lagi bikin. Jadi emang manusia itu sifat dasarnya adalah akan melakukan sesuatu kalau ada rewardnya gitu, entah rewardnya berupa pahala, berupa apa. Jadi kalau itu non Ramadan yang kemudian pahalanya itu tidak sebanyak ketika Ramadan, ya cara mudahnya kalau menurut saya adalah menghindari yang menjadikan dosa-dosa dulu. Bergosip misalnya, atau kemudian ketika cara mudahnya itu adalah ini tadi, hal-hal kecil seperti menyerobot antrian. Kemudian kayak kalau kita misalnya kita datang di kelas atau di musola atau di masjid yang itu sandalnya serampangan, kita tata sandal kita, lalu kemudian kita tata sandalnya orang lain di sekitar kita. Nah itu kan sudah akan menjadi habit gitu, akan menjadi kebiasaan. Sama kayak deres ya, baca Quran misalnya, itu kan ada kalanya kita terpaksa melakukan, ada kalanya kita memaksakan diri untuk melakukan, ada kalanya kita itu emang habitnya begitu. Jadi ada yang habitnya itu emang setiap hari harus baca setengah juz. Ada yang kita terpaksa melakukan itu karena kita harus setor nih gitu. Ada juga yang kita memaksakan diri, karena Ramadan nih eman, kalau enggak
dibuat deras misalnya Iya, begitu. iya, Jadi iya, itu iya. sekali lagi kembali kepada manajemen diri kita sendiri. Betul. gitu ya. Dan Oke. yang terutama itu sebenarnya adalah lingkungan ya Bu ya. Mm-mm. Karena bulan Ramadan didengarnya setelah tarawih itu masih ada orang ngaji, kok kita sungkan ya kalau lihat TV kan gitu akhirnya. Jadi kita lihat ini. Jadi kita membentuk lingkungan yang baik dimulai dari kita, nanti lingkungan itu akan memberikan efek juga kepada kita. Jadi saling timbal balik. Gitu. Oke, jadi meskipun kita berupaya sekeras mungkin, tapi kadang lingkungan nggak mendukung, itu juga berpengaruh ya Bu ya, gitu ya. Betul. Karena ada orang yang mudah sekali terpengaruh lingkungan, ada orang yang kekeh Membentuk, gitu. bisa membentuk lingkungan membentuk. atau malah mungkin terpengaruh. Ya, yang mencemari atau yang tercemari gitu. Nah kan. itu ya. Oke baik, luar biasa Bu untuk kali ini obrolannya sangat luas banget. Jadi kita udah sudah membahas banyak hal, tidak hanya hubungan antar manusia, tetapi juga Ibu tadi menyisipkan informasi-informasi seperti misalnya hubungan kita sebenarnya yang bernilai ibadah, tapi kita melakukan itu untuk manusia, kayak misalnya untuk suami atau mungkin untuk anak gitu ya. Dan itu di mata Allah adalah bagian dari ibadah sebagai ibu gitu ya Bu ya. Nah terima kasih banyak untuk Bu Laili. Semoga besok-besok kita masih bisa ngobrol lagi. Mungkin sebelum ditutup Ibu bisa memberikan ini ya, sebuah nasihat untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa PAI atau Gen Z nih Gen Z. di bulan Ramadan ini, apa yang harus mereka lakukan? Sepanjang 30 tahun plus ya Bu ya hidup saya, itu saya menyadari satu hal, bahwa semua hal besar itu berawal dari hal kecil. Jadi semua kebiasaan besar itu juga dimulai dari masing-masing kebiasaan kecil. Jadi untuk Gen Z terutama, karena Gen Z itu sangat pintar tapi juga mudah rapuh begitu nih. Mari kita mulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan. Misal, kalau kemudian kita masuk kelas, lihat papan tulisnya masih kotor, kita hapus saja papan tulisnya. Atau misalnya kalau kemudian kita mau keluar dari kelas, kemudian bangkunya masih berantakan, ya kita rapikan bangku kita, misalnya begitu. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil, lalu kemudian akan membentuk hal-hal besar. Begitu juga dengan ibadah vertikal, kita mulai dari hal kecil, misalnya bahwa nganggur-nganggur, misalnya kita baca ayat kursi kah, atau baca wiritan apakah gitu. Ketika biasanya kita antri di bank misalnya, daripada kita lihat HP misalnya, ya kita sambil membaca sesuatu yang sifatnya lebih positif. Sehingga saya harap bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan membentuk sesuatu yang lebih besar demi kebaikan kalian nanti begitu. Oke, kebiasaan kita sih biasanya rebahan ya. Saya juga menginginkan itu. Kalau zaman dulu tuh mungkin maksudnya nuansa Ramadan tuh kayak memang kita lemes-lemes banget gitu Bu. Tapi anak-anak sekarang tuh kayaknya nggak terlalu berasa, karena mereka scroll TikTok tuh bisa scroll sosial media ya, bisa berjam-jam dan itu nggak kerasa. Biasanya terus puasanya jadi nggak berasa gitu ya. Ya positif sih, puasanya jadi nggak berasa, tapi kan kemudian jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Betul. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Laili untuk kesempatannya yang sudah hadir di Maliki Podcast. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Laili bisa menginspirasi, bisa menambah motivasi kita yang mungkin awalnya misalnya ketika mau beribadah secara horizontal ya, contoh kecilnya adalah misalnya ingin memberi seseorang misalnya yang biasanya minta-minta di depan ATM, itu kadang-kadang hati kita terbuka, kadang-kadang kayak aduh dia lebih kaya gitu dari aku ya. Gitu biasanya iya. Duh aku udah ngasih ntar gini gitu. Nah tadi pesannya Bu Laili bahwa apapun yang terjadi di belakang itu kita tetap mendapatkan pahala. Misalnya kita ikhlas, ya kita dapat pahala ikhlas. Kalaupun enggak, ada sedikit kegerundelan, sebenarnya membuat orang lain senang menerima apa yang kita kasih, itu juga bagian dari pahala gitu ya. Nah selalu berpikir positif agar kehidupan di circle kita juga positif. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah aktif nonton di Maliki Podcast. Tunggu kajian-kajian yang lainnya selama Ramadan di Maliki Podcast UIN Malang. Saya Farida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.